Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini ya, buat kamu pejuang-pejuang kampus Ganesha ya yang ada di Bandung, ITB. Nah, kita akan membahas kembali soal-soal SMITB ya untuk materi gelombang. Nah, kalau di video sebelumnya kita ngebahas mekanika, sekarang kita bahas soal-soal gelombang gitu ya. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, ITB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Kalian udah dapet e-book dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Nah, sebelumnya di sini kan yang soal pertama kamu lihat itu kan soal latihan yang kemarin ya, yang tentang mekanika. Nah, kita coba bahas sekarang ya. Soal latihan kamu kemarin coba kita bahas ya. Ini kalau yang ini karena kemarin tentang mekanika, berarti ini latihan mekanika kemarin gitu ya. Sebuah truk bermasa 2000 kg. Oke, kamu punya data massa di sini. 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, 36 km per jam itu ya sama dengan 10. Oke. 10 apa? 10 meter per second. Nah, kamu pasti bisa cara mengubahnya kan ya, mudah gitu ya. Itu materi kamu di kelas 10 bahkan kelas 7 SMP ya. Oke. Masanya 2000 kg dan melaju dengan kecepatan 36 km per jam menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Oke, ini 0,1 detik itu adalah waktu kontak antara pohon dan mobil ya. Karena si mobil ini ya, si truk ini dia menabrak pohon dan berhenti kemudian dalam selang waktu 0,1 detik. Itu delta T-nya ya. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan. Nah, ini kamu menggunakan hubungan ya, atau menggunakan definisi gitu ya, definisi dari impuls. Oke, definisi dari impuls kan itu adalah F delta T ya, sama dengan juga atau definisi lainnya perubahan momentum ya. Jadi kamu pakai yang dua ini, persamaan yang dua ini ya, F delta T sama dengan delta P. Oke, F ini nantinya adalah gaya rata-rata yang diminta. Oke, F delta T ya, tulis lagi. Ingat nggak delta P atau perubahan momentum itu rumusnya apa? M massa benda ya dikali dengan perubahan kecepatan V2 min V1. Oke. Nah, sekarang kamu pengen nyari F kan? Sementara kita punya data delta T. Oke, kamu pindahin aja. F sama dengan M V2 min V1 dibagi dengan delta T. Oke. Nah, di sini masukin angka-angkanya. M-nya itu 2000 kg, V2 itu V2 karena dia bilang itu kan V2 itu adalah kecepatan kedua ya. Tadi kondisi truk kita kecepatan awalnya 10 meter per second, kecepatan kedua setelah tabrakan berapa coba? Iya, 0. Kenapa 0? Karena di sini dibilang truknya kemudian berhenti ya. Artinya kecepatan keduanya 0 dikurang dengan kecepatan pertamanya 10 ya. Dibagi dengan delta T. Delta T-nya itu adalah berapa tadi waktu kontaknya? 0,1 detik. Oke. Nah, di sini kamu tinggal kaliin 2000 dikali dengan 0 min 10. Oke, nggak apa-apa hasilnya negatif gitu ya. Karena kan kita tahu ya di fisika itu negatif itu menandakan arah gitu ya. Nah, nanti yang penting itu kamu tahu angkanya aja dulu. Nggak apa-apa yang kalau kamu dapat negatif nggak masalah gitu ya, karena negatif itu menandakan arahnya aja gitu ya. Nanti kamu kalau hitung 0 kurang 10 kan min 10 tuh. Min 10 dikalikan dengan 2000 berarti min 20
Min 20.000 dibagi dengan 0,1. Nah, kamu dapat di sini nanti angkanya berapa? 20.000 dibagi 0,1, ya jawabannya 200.000 minus 200.000. Satuannya apa Gaya? Ya Newton. Ya, ingat sekali lagi minus ini hanya menandakan arah gayanya aja, tapi besarnya adalah angkanya. Berarti kamu ambil yang 200.000 aja, jawabannya ada di opsi yang D. Oke? Ya, soal berikutnya. Seorang nelayan merasakan perahunya dihempaskan gelombang sehingga perahu bergerak naik turun. Oke, jadi kan gelombang laut gitu ya. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah. Jadi kalau kamu gambar gelombangnya gitu ya, dari puncak ke lembah tuh gimana sih? Nah ini ya puncak. Kalau kamu punya gelombang lautnya begini gambarnya. Oke, puncak ke lembah tuh yang mana? Puncak ke lembah itu misalkan ini titik, misalkan ini titik A gitu ya, ini titik B. Oke, ini titik C. Nah, di sini kan dibilang waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah, berarti dari A ke B. Oke, nah kalau kamu ingat apa itu artinya periode, sebelumnya kita gambar dulu nih. Ya, kalau kita bagi jadi ini, yang namanya satu gelombang itu harus 4 bagian. Harus 4 bagian. Kalau dia bilang dari A ke B aja, A ke B ini baru setengah gelombang karena baru 2 bagian. Ya, yang diketahui kan adalah waktu dari A ke B nih. Nah, kalau kamu ditanya berapakah periode, periode itu kan artinya adalah waktu untuk menempuh satu gelombang. Oke, nah kamu tinggal lanjutin dari B ke C. Kalau A ke B aja udah 3 detik, maka dari A ke C nambah lagi 3 detik, ya setengah perjalanan lagi nambahnya. Oke, berarti kalau dia nyambung dari B ke C lagi, waktu totalnya itu adalah 3 tambah 3, 6 second. Itulah periodenya. Periode gelombang kita 6 second. Nah, kemudian nelayan juga mengamati bahwa antar puncak gelombang, mana antar puncak tuh? Dari A ke C. Artinya kalau jarak antar puncak diamati 12 meter, itulah 1 lambda alias 1 panjang gelombang, karena dari A ke C, dari puncak ke puncak itu sudah 1 gelombang. Maka kita tahu lambdanya di sini sama dengan 12 meter. Nah, kalau kamu udah dapat angka-angka ini enak ya, tinggal cari berapa kecepatan gelombang tersebut. Lambda dibagi dengan periode. Lambdanya 12 meter, periodenya 6 gitu ya. Periodenya 6 detik. Oke. Ya, 12 bagi 6 ini nanti kita dapat hasilnya 2 ya. 2 meter per second. Kemudian pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan untuk gelombang mencapai pantai yang jauhnya 100 meter. Oh, berarti kita punya di sini jarak mendatarnya 100 meter. Ditanyanya berapakah waktu untuk menempuh 100 meter ini? Ya gampang aja. Kalau kamu udah dapat udah dapat kecepatan ini ya. Ini kita mau cari berapa waktu untuk menempuh si jarak 100 meter. Ya, apa rumus ini? Rumus waktu. Waktu itu kan X per V itu ya. Ini pakai GLB aja karena gelombang kita anggap sebagai sesuatu yang merambat dengan gerakan GLB ya, gerak lurus beraturan. Oke. Nah, jaraknya 100 meter, kecepatannya 2 meter per second. Berapa 100 bagi 2? Jawabannya adalah 50 second. Maka dengan ini kita pilih opsi yang C, 50 second. Oke? Nah, untuk latihan kalian teman-teman ya, biar makin pintar lagi, silahkan coba kerjakan soal di atas. Dan seperti biasa, tuliskan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Ya, buat teman-teman nih yang pengen daftar kelas mandiri untuk mempersiapkan ujian mandirinya agar lebih matang lagi, GP Media punya kelas-kelas mandiri untuk semua kampus gitu ya, mulai dari ITB, persiapan SIMAK UI dan sebagainya. Kamu tinggal buka atau klik link yang ada di deskripsi ya di gpmedia.id. Oke? Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan soal-soal berikutnya, jangan lupa dicek terus di GP Media Channel. Terima kasih.